Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dalam pertemuan kali ini, mata pelajarannya adalah Pendidikan Agama Islam untuk kelas 4. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang pelajaran 1. Mari belajar surat Al-Falaq. Yuk adik-adikku sekalian, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. A yaitu membaca surat Al-Falaq. Ayo, amati gambar di bawah ini ya. Nah, lihat anak-anakku sekalian. Di sini ada beberapa gambar yang mana kita harus bisa mengikuti dan mempelajari surat Al-Falaq. Apa arti Al-Falaq ya? Lalu, apa sih manfaat membaca surat Al-Falaq? Jika ingin mengetahuinya, yuk ikuti ya pembahasan Ibu kali ini. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-113. Surat Al-Falaq merupakan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Lalu apa sih isi dari surat Al-Falaq itu? Kira-kira menceritakan tentang apa ya? Nah, di dalam surat Al-Falaq dijelaskan bahwasanya surah Al-Falaq menceritakan tentang adanya suatu kejahatan makhluk. Kemudian ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Tidak hanya itu, ternyata dalam surah Al-Falaq juga menceritakan tentang adanya kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra dan adanya kejahatan orang dengki. Oleh karena itu, apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Nah, sehingga surat Al-Falaq mengajarkan kepada manusia agar kita senantiasa hanya berlindung kepada Allah. Yuk, anak-anakku sekalian, mari kita membaca surah Al-Falaq berikut ini. Dengarkan dan ikuti. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Nah, adik-adikku sekalian, bagaimana? Sudah bisa mengikutinya kan? Nah, di dalam surat Al-Falaq ini, ketika kita membaca surat Al-Falaq, adik-adikku sekalian harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti apa itu, Bu? Pertama, kita harus bisa memperhatikan hukum tajwidnya, kemudian tanda bacanya, serta makharijul hurufnya atau pengucapan huruf. Nah, tentunya adik-adikku sekalian tentu sudah bisa kan bagaimana cara membaca Al-Quran? Nah, di sini Ibu dijelaskan, misalkan salah satu perbedaan ketika membaca Al-Quran yaitu dalam pengucapan huruf atau makharijul hurufnya, seperti ada huruf yang sudah Ibu siapkan berikut ini, seperti sin dan shin. Ketika ada huruf sin dan shin, tentunya pengucapannya pun berbeda. Kemudian ada lagi huruf dal dan zal. Dal dan zal.
tentu pengucapannya pun berbeda. Nah, adik-adikku sekalian pun harus bisa memperhatikan makhorijul hurufnya ya ketika membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian hukum tajwid. Nah, kali ini salah satu hukum tajwid yang akan Ibu jelaskan yaitu adalah qalqalah. Nah, qalqalah ada dua macam, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, apa itu Bu qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Nah, perlu adik-adikku sekalian bahwa huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama itu ba, yang kedua yaitu jim, yang ketiga adalah dal, yang keempat to, yang kelima adalah qaf. Nah, ketika kalian menemukan huruf qalqalah ini dalam kondisi mati atau sukun, nah itulah kita harus membacanya dengan cara dipantulkan. Nah, qalqalah sugro itu biasanya huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah lafaz ataupun kalimat. Kemudian qalqalah kubro ada di akhir atau diwakofkan. Nah, Ibu kasih contoh deh, misalkan di sini dalam huruf ba diberikan contoh yaitu adalah wa'ob. Kenapa ba itu harus dipantulkan? Karena pada posisi diwakofkan. Ketika kita membaca wa'ob harus dipantulkan dengan jelas. Kemudian di sini Ibu memberikan lagi salah satu contoh dalam huruf qalqalah dalam jim yaitu fala taj'alu. Nah, taj'alu. Ketika kita mengucapkan taj'alu itu harus dipantulkan ya anak-anakku sekalian. Kemudian ada lagi Ibu memberikan contoh misalkan dalam huruf da. Nah, seperti sekarang Ibu akan memberikan contoh misalkan dalam huruf dal. Nah, contohnya adalah fil uqad. Kenapa dal itu dipantulkan? Karena diwakofkan. Kemudian Ibu beri contoh lagi huruf to yaitu mutlaq. Nah, to ini berada di tengah-tengah. Nah, menurut adik-adikku sekalian, mutlaq ini merupakan qalqalah sugro apa qalqalah kubro ya? Nah, begitupun contoh lainnya seperti hanya dalam huruf qaf yaitu birabbil falaq. Nah, kali ini coba deh adik-adikku sekalian tentukan dari 5 contoh yang sudah Ibu berikan ini mana qalqalah sugro, mana qalqalah kubro. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.